Ultraman Zero The Revenge of Belial adalah film yang menceritakan pertarungan epik antara Ultraman Zero dan Kaisar Belial. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita simak. Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia Ultraman. Di video kali ini kita bakalan bahas alur cerita dari film Ultraman Zero The Revenge of Belial. Film yang dirilis tahun 2010 ini menceritakan perjuangan Ultraman Zero dibantu dengan 3 teman barunya dari semesta yang berbeda untuk menghadapi invasi besar-besaran dari Kaisar Belial. Film ini adalah sequel dari Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend. Setelah kekalahan Belial di film itu, akhirnya Ultraman Belial bangkit kembali untuk membalas dendam sesuai dengan judul film ini. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita bahas. Di awal film, seorang gadis bernama Putri Emerana dikejar oleh robot Legenoid. Saat akan diserang, tiba-tiba keluar sosok raksasa dari mahkotanya. Dia adalah Mirror Knight. Mirror Knight langsung mengalahkan Legenoid dengan mudah dan akhirnya Putri Emerana pun selamat. Kaisar Belial yang selamat dari kematian di film sebelumnya akhirnya bangkit kembali dan membawa banyak pasukan. Pasukan Kaisar Belial berisi Ayaron dan Dark Gon. Lalu di belakangnya terdapat sangat banyak Dark Lord Zero. Kaisar Belial dan armadanya menyerang planet Esmeralda. Mirror Knight berusaha melindungi planet tersebut. Setelah menghabiskan seluruh tenaganya, Kaisar Belial mencuci otak Mirror Knight dan mengubahnya menjadi jahat. Setelah itu, Kaisar Belial mengirim pasukan robot yang membawa 3 Dark Lord Zero untuk menyerang Tanah Cahaya. Di saat semua Ultraman panik, Ultraman Zero dengan gampangnya ngalahin robot itu. Tapi 3 Dark Lord Zero keluar dari robot tersebut. Ultraman Zero kesulitan melawan tiga-tiganya, lalu tiba-tiba Ultra Seven datang membantu anaknya. Mereka berhasil mengalahkan 3 Dark Lord Zero tersebut. Setelah menghancurkan Dark Lord Zero terakhir, ada sebuah benda yang jatuh. Anggota Intergalactic Defense Force mengecek benda tersebut. Ternyata benda itu berasal dari semesta lain. Benda itu mengirimkan sinyal ke arah armada Kaisar Belial menyerang. Ultraman Zero mencalonkan diri buat pergi ke sana. Father of Ultra akhirnya setuju dengan keputusan itu. Ultra Seven menitipkan Ultra Zero Bracelet yang berguna untuk mengirim sinyal ke Tanah Cahaya jika Zero sedang dalam bahaya. Gelang itu cuma punya 3 kesempatan untuk dipakai. Sebelum Zero pergi, semua Ultraman dari Tanah Cahaya menyatukan cahaya mereka. Ultraman Zero langsung lepas landas dan menembus berbagai dimensi. Hingga akhirnya Ultraman Zero tiba di sebuah tempat berkumpulnya para alam semesta, yaitu Multiverse. Ultraman Zero mengikuti sinyal dari benda tersebut. Di sebuah planet, Legenoid melakukan penyerangan. Seorang anak bernama Nao dan kakaknya yaitu Ran memancing sisa Legenoid itu. Hingga akhirnya Legenoid itu jatuh ke jurang yang penuh dengan lahar. Lalu Legenoid menemukan mereka dan menyebabkan Nao akan jatuh ke jurang. Ran menyelamatkan Nao sepenuh tenaga. Kalung baraja yang dipakainya berkedip dan memanggil Ultraman Zero. Nao dan Ran akhirnya jatuh ke jurang tersebut dan mereka diselamatkan oleh cahaya Ultraman Zero. Ran sekarat karena serangan Legenoid dan melindungi adiknya. Zero juga kehabisan tenaga karena matahari planet itu tidak memberikan tenaga. Ran akhirnya mati. Ultraman Zero menyatukan diri dengan Ran agar bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah hidup kembali, Ran dan Nao akhirnya bersembunyi. Ultraman Zero bercerita kepada Nao bahwa ia telah menyatukan diri dengan Ran. Mereka akhirnya sepakat untuk mencari perisai Baraji untuk dapat melindungi alam semesta dari kehancuran. Dalam keadaan terdesak, mereka diteleportasikan ke pesawat asing. Ternyata di dalamnya ada Putri Emerana. Tiba-tiba Ran dan Nao diikat dan akan dihapus ingatannya. Tapi Putri Emerana menghentikan itu. Mereka bertiga akhirnya berteman dan mereka sama-sama mencari perisai Baraji. Ultraman Zero melihat bahwa Kaisar Belial menyerang planet Esmeralda untuk mendapatkan kekuatan besar. Ultraman Zero ingin pergi ke sana sendiri, tapi Nao dan Putri Emerana tidak setuju. Mereka sepakat untuk mencari perisai Baraji terlebih dahulu. Mereka akhirnya berinisiatif untuk bertanya pada para perompak api. Perompak api itu adalah 3 bajak laut kembar yang menentang Kaisar Belial. Mereka memiliki kapal bernama Avantgarde dan mereka memiliki pengawal bernama Glenfire. Para bajak laut itu melihat kapal Jinbird. Mereka menganggap kapal itu adalah musuh. Ultraman Zero muncul untuk mengajaknya bekerja sama, tapi Glenfire terus menyerang Ultraman Zero. Akhirnya mereka pada bertarung deh. Glenfire akhirnya mau berbicara dengan Zero. Tapi tiba-tiba armada Belial yang dipimpin Dark Gon datang.
Mereka semua dalam keadaan bahaya. Ultraman Zero, Glenfire, dan bajak laut itu melawan tentara Belial. Karena tentara Belial sangat banyak, Glenfire memberikan lokasi perisai Baraji berada. Akhirnya Glenfire mengeluarkan kekuatan penuhnya, lalu mengaduk Netrometana dengan api yang sangat besar. Hingga terjadi ledakan yang sangat besar di tempat itu. Armada Belial hancur karena serangan itu. Ran dan Zero yang seharusnya mati karena serangan dahsyat itu akhirnya terselamatkan berkat Ultra Bracelet. Ran bermimpi tentang masa lalunya dengan Nao ketika orang tuanya memberikan jimat yang bakal berguna suatu saat nanti. Ran dan Nao akhirnya terbangun dari mimpinya. Mereka semua langsung pergi ke planet Cermin, tempat di mana perisai Baraji berada sesuai dengan petunjuk Glenfire. Mereka bertemu dengan operator planet Cermin. Dia bilang kalau pelindung planet tersebut yaitu Mirror Knight telah dicuci otaknya oleh Belial sehingga dia harus dikurung. Tapi Ran berubah menjadi Ultraman Zero untuk menyelamatkannya. Zero bertarung singkat dengan Mirror Knight. Akhirnya Ultraman Zero membebaskan pengaruh jahat Belial dengan cahaya miliknya. Mirror Knight akhirnya terbebas dari pengaruh Belial, tapi nyawa Zero hanya tersisa satu. Mirror Knight memberitahu Zero letak perisai Baraji tepatnya ada di kuil bawah tanah planet Cermin. Armada Belial datang dan menyerang planet tersebut. Mirror Knight langsung mengatasinya. Ran, Nao, dan Emerana menemukan patung Noah yang membatu di kuil bawah tanah. Mereka meletakkan batu itu ke perisai Baraji, tapi ternyata perisai itu malah roboh. Nao sempat putus asa, tapi Ran dan Emerana tetap tidak menyerah. Ternyata kuil itu berhasil ditembus oleh armada Belial yang dipimpin oleh Aiyaron. Nao dan Ran akhirnya terpisah. Ran menyelamatkan mereka dan Ran terjatuh ke reruntuhan itu. Setelah bangun, Ran berada di penjara kapal Kaisar Belial. Belial yang mengetahui itu Zero ingin membalas dendam atas kekalahannya. Akibat kekalahannya, Belial memiliki bekas luka di atas kepalanya. Ultra Zero Eye milik Ran tersebut direbut. Ran tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Belial mengirim robot-robotnya yang membawa Dark Lord Zero untuk menyerang Tanah Cahaya. Semua Ultra Warrior terutama anggota Space Garrison berkumpul dan mempertahankan Tanah Cahaya. Mereka semua melawan pasukan Belial. Namun setelah melihat perjuangan Jinbird dan teman-temannya, akhirnya Ran meneteskan air mata. Akibat dari air mata itulah Mirror Knight muncul dan menyelamatkan Ran dari penjara itu. Ultra Zero Eye terlempar dan Ran mendapatkan alat transformasinya tersebut. Ran langsung berubah menjadi Ultraman Zero untuk kesempatan yang terakhir kalinya. Ultraman Zero langsung berduel sengit 1 lawan 1 dengan Kaisar Belial. Pertarungan sengit sempat terjadi, tongkat melawan Slugger. Akhirnya mereka beradu kosen dan dimenangkan secara mudah oleh Belial. Belial masuk ke dalam tanah planet tersebut. Di sisi lain, pesawat Jinbird diikat oleh Dark Gun. Jinbird akan kehabisan bahan bakar jika terus diserap. Akhirnya Putri Emerana akan berkorban dengan menyalurkan darahnya yang mengandung mineral emerald sesuai dengan bahan bakar pesawat itu. Nao diperintahkan untuk ke ruang kendali agar dapat mengendalikan Jinbird. Jinbird berubah menjadi robot raksasa yang mirip Gundam. Robot itu bergerak sesuai dengan kendali Nao. Jinbird berhasil melawan Dark Gun, tapi Dark Gun menghilang dan mengikat Jinbird dari belakang. Di waktu yang tepat, Nao langsung mengeluarkan senjata Jinbird. Akhirnya Dark Gun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Mirror Knight sedang melawan Aiyaron. Karena Aiyaron sulit diserang, akhirnya Mirror Knight mengeluarkan cermin yang sangat besar dengan tujuan agar serangan bisa memantul. Akhirnya Aiyaron tertusuk dari belakang dan Aiyaron meninggal dunia. Di bawah tanah, Ultraman Zero melihat Belial yang menyerap kekuatan dari planet Esmeralda. Dengan menyerap emerald yang banyak, kekuatan Belial dapat jauh meningkat. Tiba-tiba Ultraman Zero ditangkap oleh Belial yang menjadi raksasa setelah menyerap mineral Zamrud itu. Ultraman Zero sudah tidak berdaya melawan Belial yang telah menjadi sangat kuat. Dengan kondisi yang sangat sekarat, tiba-tiba Glenfire menyelamatkan Zero. Semua armada dari semesta berbeda datang membantu. Pasukan Glenfire, pasukan Jinbot, dan pasukan Mirror Knight melawan semua armada Belial. Ultraman Zero, Jinbot, Mirror Knight, dan Glenfire akhirnya berkumpul. Ultraman Belial menyerang mereka dengan serangan yang sangat kuat. Dengan sisa tenaga Zero, mereka menahan serangan itu agar tidak menghancurkan planet tersebut. Serangan itu sangat dahsyat, dinding itu hancur dan Zero tewas. Color Timer dan matanya sudah tidak bercahaya lagi. Tapi tiba-tiba keajaiban datang. Semua makhluk di pihak kebaikan yang ada di sana akhirnya bercahaya dan menyalurkan cahayanya ke satu tempat. Cahaya itu membangunkan Zero di bawah alam sadarnya, lalu Ultraman Zero bertemu dengan Ultraman Noah. Di sana Ultraman Noah memberikan serpian kekuatannya yaitu Noah Aegis kepada Zero. Setelah itu Ultraman Zero bangkit kembali dan membawa senjata baru yang sangat kuat. Noah Aegis berubah menjadi Ultimate Aegis milik Ultraman Zero. Saking kuatnya, bahkan pedangnya bisa membelah bebatuan dengan sangat panjang.
Ultraman Zero langsung mengubahnya menjadi panah yang sangat kuat. Zero mengisi serangan itu dengan sangat lama. Semua teman-temannya mengalihkan perhatian Belial agar tidak menyerang Zero. Setelah itu, Belial berhasil menyerang Zero dan menghancurkannya, tapi sayangnya itu cuma hasil cerminan dari Mirror Knight. Ultraman Belial tertipu dengan cerminan itu, seakan-akan itu adalah Zero yang asli. Padahal Zero yang asli ada di belakang dan telah selesai mengisi energi serangan tersebut. Kuat doang, tapi gampang dibohongin. Ultraman Zero langsung menyerang Belial sampai ke jantung-jantungnya. Akibat serangan yang sangat besar itu, Belial akhirnya mati. Semua yang ada di sana senang atas kehancuran Belial, karena akhirnya mereka bisa hidup bahagia di planetnya masing-masing, guys. Dari Tanah Cahaya, Seven senang dengan keberhasilan Zero. Semua Ultra Warrior yang telah berhasil menaklukkan pasukan Belial akhirnya kembali ke Tanah Cahaya, termasuk Ultraman King. Di momen-momen ini benar-benar epic parah ya. Nao dan Ran sedih karena mereka mengira Emerana sudah mati, tapi ternyata Putri Emerana masih hidup, guys. Akhirnya mereka berkumpul di planet Esmeralda. Ultraman Zero segera berpisah dari tubuh Ran. Akhirnya Ultraman Zero pergi dan Ran selamat karena diselamatkan oleh Ultraman Zero. Ran lupa dengan semua kejadian selama ini. Akhirnya mereka berterima kasih kepada Ultraman Zero. Di luar angkasa, Ultraman Zero yang akan pulang bertemu dengan semua rekannya. Akhirnya mereka bersatu membentuk tim bernama Ultimate Force Zero. Mereka semua berasal dari semesta yang berbeda-beda. Tugas mereka untuk melindungi alam semesta dari bahaya yang besar seperti invasi armada Belial tadi. Akhirnya film ini ditutup dengan pose Ultimate Force Zero. Oke guys, itu adalah alur cerita dari Ultraman Zero The Revenge of Belial. Gimana menurut kalian tentang film ini? Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Next mau konten alur cerita apa lagi? Komen aja di bawah. Oke guys, see you next video. With